Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update lagi untuk STBB 860H P5 ya tentunya. Dan di sini kita update yang kelas soal edisi 230823 teman-teman. Dan di mana di updatean kali ini menggunakan OpenWRT terbaru dari official, yaitu versi 23.05.0 RC3 atau rilis kandidat 3. Nah, di updatean rilis kandidat 3 ini lumayan banyak perubahan dan lumayan banyak perbaikan dari officialnya teman-teman. Saya hanya mengikuti apa-apa yang official lakukan ya. Di perbaikan saya hanya modifikasi sehingga bisa seperti ini teman-teman. Untuk tema saya tetap bertahan dengan tema material sama seperti OpenWRT Rere STB sebelum-sebelumnya. Nah, baik, seperti biasa, sebelum saya upload filenya, biasanya saya ngecek dulu ya teman-teman. Jadi, jika misalkan kita ketemukan error atau apa nantinya, itu tentu saya belum bisa upload. Akan tetapi jika sudah sempurna, artinya sudah mendekati sempurna, itu saya sudah bisa upload teman-teman. Nah, baik. Di sini kita sudah terhubung dengan B860HP5-nya, namun saya tidak mengkoneksikannya ke internet teman-teman. Kita cek dulu seperti biasa di bagian overview seperti ini, dan untuk port status tampilannya seperti ini ya. Nantilah akan saya buatkan tutorial khusus di Indonesian Tech Channel untuk mengedit atau merubah atau menambahkan interface di port status ya, seperti misalkan koneksi WAN itu misalkan ya, atau koneksi WiFi dan sebagainya. Nah, baik, kita lanjut dulu ke bagian routing seperti biasanya teman-teman, tidak ada perubahan di sini dan tidak ada yang error. Kemudian kita menuju ke firewall, tentunya sudah menggunakan firewall 4 ya, karena memang sudah OpenWRT versi 23. Dan kita lanjut lagi ke sistem log seperti ini. Di sini tercatat ya ZTE B860H P5. Kemudian di bagian kernel lognya juga seperti ini, tidak ada masalah di sini teman-teman, tidak ada error juga. Kemudian kita cek dulu di sistem lognya, juga tidak ada masalah ya, hanya pembacaan DHCP di sini. Oke, kita lanjut di bagian proses. Di sini juga aman ya bagian proses dan tetap berfungsi untuk terminat dan killnya. Kita lihat tidak ada masalah. Kita lanjut. Di sini tetap saya sertakan dan memang itu sudah wajib ya ada di OpenWRT Rere STB, yaitu rilis RAM. Dimana rilis RAM ini fungsinya untuk clear cache internal OpenWRT-nya teman-teman. Kita lanjut ke bagian net monitor. Nah, tentunya net monitor harus teman-teman setting untuk menyesuaikan interface modem masing-masing ya. Itu settingannya ada di folder www, bisa menggunakan file manager ya. Ada di folder www, kemudian filenya adalah netdata.html. Tinggal edit interface-nya di situ teman-teman. Sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan ya. Nah, di sini ada mobile service. Sebenarnya ini bukan kesengajaan dimasukkan di sini, teman-teman. Akan tetapi ini secara otomatis bertambah sebab saya menginstal modem manager terbaru ya. Jadi untuk informasi modem yang menggunakan protokol modem manager akan ditampilkan di sini nantinya. Namun saya belum coba untuk yang lain-lain kecuali modem rakitan ya. Sebab memang modem rakitan saya itu selalu menggunakan modem manager untuk protokolnya. Dan untuk modem manager modem rakitan itu tampil di sini teman-teman. Mulai dari signal, kemudian provider dan lain sebagainya. Intinya informasi-informasi modem itu ditampilkan di sini ya, di mobile service. Oke, kita lanjut. Di bagian sistem saya ingatkan lagi, jangan lupa teman-teman sesuaikan time zone, menyesuaikan TKP masing-masing biar jam atau waktunya bisa sinkron dengan TKP teman-teman ya.
Dan untuk language di bagian tab language and style ini, mohon teman-teman kunci saja ke English biar tidak berubah menjadi bahasa Cina, sebab ada beberapa browser yang otomatis mendeteksi OpenWRT ini langsung berbahasa Cina ya teman-teman. Namun jika kita kunci ke Inggris itu tidak lagi. Dan untuk Chrome sih sebenarnya aman, tapi entahlah untuk yang lain-lainnya browser lain seperti UC Browser atau Opera atau Firefox ya. Karena saya memang selalu menggunakan Google Chrome teman-teman. Nah, kita tinggal save seperti ini jika sudah merubahnya menjadi Inggris dan sudah selesai teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian administration. Untuk merubah password silahkan edit di sini ya, password login Luci-nya, karena password login Luci defaultnya itu adalah Indonesia huruf kecil semua teman-teman. SSH akses, SSH key aman semua, HTTPS. Oke, kita lanjut ke bagian software. Tampilannya seperti ini ya, sama seperti OpenWRT 23 sebelumnya teman-teman, tidak ada perubahan di sini. Dan kita lanjut di bagian startup. Startupnya semakin smooth, semakin cepat untuk diakses teman-teman, tidak ada delay. Dan kita cek di sini untuk teman-teman yang menggunakan modem apa ya, teman-teman bisa disable USB Max D jika tidak pernah menggunakan modem dari iPhone ya, atau tethering iPhone maksud saya teman-teman. Jadi ini adalah untuk tethering iPhone, ini bisa di disable ya seperti ini. Kemudian jika tidak menggunakan modem rakitan juga bisa, SMS LED ini bisa di disable juga seperti ini teman-teman. Ini juga LED bisa di disable karena ini adalah LED indikator bawaan ya. Ini tidak diperlukan lagi karena saya sudah menginstal LED internet indikator sama seperti yang lain-lainnya. Jadi yang itu yang bisa di disable. Kemudian kita cek lagi PHP 8pfm juga bisa di disable teman-teman, ini tidak kepake. Kemudian nah ini juga berhubung karena ini adalah WiFi off, ini cukup di disable saja. Ini adalah bawaan dari firmware pada saat saya build ya. WPAD kita disable juga karena tidak WiFi on di sini. Nah, saya rasa itu ya teman-teman. Ini untuk memberikan space lagi ya di RAM biar tidak running di background teman-teman. Nah, baik, seperti itu. Saya lanjut lagi ke bagian schedule task, atau kita cek dulu di lokal startupnya. Di sini hanya ada 2 startup, yaitu untuk LED internet indikator dan untuk sinkronisasi jam ya, yang jalan pada saat booting teman-teman. Jadi ini akan berfungsi apabila modemnya sudah terpasang dan sudah terkoneksi ke internet. Kemudian 15 detik setelah booting itu langsung melakukan update jam ya. Baik, kita lanjut di schedule task. Nah, sama seperti biasanya teman-teman, di sini ada FreeSH untuk clear cache atau clear RAM di internal memori, serta pnsati.sh untuk mengupdate informasi di net monitor. Itu akan diupdate setiap 5 menit. Sedangkan untuk FreeSH ini atau clear cache OpenWRT internal itu berjalan tiap 1 jam. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut cek di disk manager. Tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mengekspand space ya. Untuk mengaktifkan partisi lain juga bisa. Nah, baik, kita lanjut ke file manager. Oke, aman, bisa diakses. Nah, yang saya maksud tadi itu untuk merubah interface di net monitor bisa menggunakan file manager ini teman-teman. Nah, di sini ada ya net ETH1, kemudian di sini Berlan, dan di sini adalah ETH0. Jadi modemnya jika menggunakan W10 tinggal rubah ETH1 menjadi W10 teman-teman. Nah, baik, kita lanjut lagi ke mount point. Di sini mount point-nya untuk teman-teman yang menggunakan hard disk eksternal bisa mengaktifkan auto mount file system dan
anonymous mount. Ini akan otomatis mounting ke partisi hard disk eksternal ataupun flash disk eksternal ya, yang teman-teman tambahkan biasanya untuk Samba ataupun ataupun untuk penyimpanan lainnya teman-teman. Begitu juga pada saat setelah mengekspand SD card ya, menambah partisi juga harus auto mount file system biar langsung mendeteksi partisi yang baru. Nah, kita lanjut di Amlogic Service. Di sini aman juga untuk mengupdate kernel ya. Dan untuk install OpenWrt ini belum bisa teman-teman install ke internal. Nah, kita cek di bagian CPU setting. Di sini saya sudah mentokin ya maksimal frekuensinya ke 1,9 GHz. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah dimentokin, tidak usah dirubah lagi. Nah, kita cek bagian shutdown, reboot aman ya. Nah, kita lanjut bagian modem, ada AT message di sini. Kemudian 4G connection dan modem info sama ya. Itu untuk menampilkan informasi modem. Cuman saya pasang dua-duanya teman-teman. Jadi misalkan di 4G connection tidak kedetek, kita bisa berharap terdeteksi di modem info. Namun jika sama-sama tidak terdeteksi dari keduanya ya apa boleh buat, memang seperti itulah teman-teman. Baik, kita lanjut ke connection monitor. Ini tetap saya sertakan sebab saya suka dengan aplikasi ini teman-teman, karena bisa mengecek activity lognya, kapan modem kita terputus, kapan koneksi kita terputus, bisa muncul di sini ya. Nah, oke, kita lanjut ke service. Berhubung karena ini adalah Classwall, jadi hanya ada 2 tunnel yang terinstall di sini teman-teman, yaitu Passwall dan OpenClass. Untuk Passwall sendiri ini menggunakan Passwall Lite ya, yang saya modifikasi dari Passwall official. Versinya adalah 4681. Dan Brook, Hysteria, Trojan Go, Piturai itu tidak terinstall. Di sini saya menggunakan X-Ray version karena X-Ray version itu mendukung semuanya teman-teman. Jadi sudah mendukung Piles. Tidak seperti Piturai yang belum mendukung Piles ya. Nah, sehingga ini adalah Passwall Lite seperti itu. Nah, untuk settingan-settingan lainnya silakan teman-teman rubah-rubah ya, sesuaikan dengan settingan teman-teman sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut ke OpenClass. OpenClass juga sudah menggunakan OpenClass terbaru yaitu versi 0.45.141 beta ya. Nah, yang paling mencolok di sini perubahan ada di override setting teman-teman. Kemudian kita ke tab meta setting. Di sini sudah ada menu tambahan ya, Unified Delay. Ini fungsinya untuk membuat ping di panel YACD itu berwarna hijau. Seperti yang hijau-hijau teman-teman suka itulah. Di sini ada Unified Delay dicentang, dan ini akan support jika kita mencentang meta di plugin setting. Kita lihat di sini plugin setting, di sini enable meta core, jadi harus centang di sini. Kemudian centang juga Unified Delay dan TCP konkurennya teman-teman. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Di sini masih ada base64 decode untuk menerjemahkan link PIMS misalkan teman-teman. Dan kita lanjut bagian zero tier juga sudah menggunakan yang terbaru. Di sini ada tambahan tab menu untuk advanced option. Jadi port default zero tiernya yang 9993 itu kita bisa rubah di sini teman-teman. Kita sesuaikan dengan keinginan kita. Dan di sini nanti akan muncul secret. Kemudian di sini local configuration-nya bisa kita pindah ya path-nya. Dan juga path dari configuration foldernya juga bisa kita rubah-rubah di sini teman-teman. Jadi semakin fleksibel ya untuk zero tier yang versi terbaru ini. Nah, oke, kita lanjut di bagian terminal. Tidak ada masalah, sama seperti sebelumnya. Di sini mendeteksi arsitektur, temperatur, dan modelnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian network interface seperti ini. Silahkan tambahkan interface, sesuaikan dengan interface yang teman-teman biasa gunakan ya. Device global network. Ini tidak ada menu wireless karena ini adalah WiFi internal off ya teman-teman.
Nah, oke, kita lanjut bagian routing. Aman di sini ya, tidak ada yang error. Kemudian di HCPN DNS sudah saya tambahkan DNS Google secara default di sini dan tinggal dipakai saja teman-teman. Kita cek di bagian diagnostik juga aman, firewall juga aman. Kemarin saya sempat ada kekeliruan yang di sini saya isi reject padahal seharusnya accept. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tidak ada masalah di sini. Dan ini adalah kita cek di about versi OpenWrt 2305.0 RC3. Di sini ada barcode untuk teman-teman yang ingin berdonasi di di Rere WRT ya. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.